Alhamdulillah pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Kiai Profesor Dr. Adang Hambali. Beliau adalah selaku Ketua DKM Masjid Puisda Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Kiai, tadi saya meliput ke dalam masjid, ramai sekali yang mendengarkan muhasabah. Barusan lagi sholat ya, barusan sedang sholat tadi. Ini sedang malam 27, artinya malam ganjil, dan banyak jemaah katanya ingin menggapai malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil. Saya ingin bertanya Pak, malam Lailatul Qadar itu apa sih? Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Kami menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Makanya para jamaah atau yang ingin mengikuti iktikaf di Masjid Puisda ini ingin meraih Lailatul Qadar, sebab Lailatul Qadar itu seperti tadi yang dikatakan adalah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan ini sama dengan 84 atau 83 tahun. Mereka menginginkan ibadahnya itu bernilai berlipat, sementara umur manusia itu diperkirakan jarang sampai pada usia seperti itu. Jadi pada dasarnya mereka ingin meraih ridho Allah di malam Lailatul Qadar ini. Jadi kalau orang beribadah pada saat turunnya malam Lailatul Qadar itu katanya nilainya sama dengan beribadah selama 1000 bulan, betul Pak Kiai? Betul, nah itu menurut Al-Quran itu. Jadi sekali lagi, khairun min alfi syahrin. Khairun itu lebih baik min alfi syahrin, daripada alfun itu 1000 bulan. Bayangkan aja 1000 bulan itu nilainya itu sangat luar biasa. Ini yang menjadi menarik bagi semua orang yang meyakini bahwa malam Lailatul Qadar ini turun pada malam-malam ganjil di akhir bulan Ramadan. Saya sangat menghargai dan sangat hormat kepada mereka yang mengikuti iktikaf di Masjid Puisda ini. Mudah-mudahan apa yang diinginkan, diniatkan oleh mereka itu Allah mengabulkannya, insya Allah. Artinya Pak Kiai sebagai Ketua DKM Masjid Puisda Jawa Barat melakukan segala persiapan untuk memfasilitasi para jamaah itu. Iya, dan kita jauh-jauh sudah mempersiapkan dari sisi keamanan, dari sisi fasilitas, dari sisi-sisi yang lainnya, sehingga alhamdulillah para dermawan memberikan bantuan baik secara materi maupun lain-lainnya, dan tentunya ini kebaikan-kebaikannya terpulang pada mereka yang ikut serta mensukseskan ini. Dan saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada para panitia, keamanan, dan semuanya yang terlibat dalam suksesnya iktikaf ini. Mudah-mudahan mereka itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun tidak mengikuti iktikaf, bagi para keamanan, insya Allah itu juga termasuk bagian dari ibadah. Ibadahnya tentunya ada ibadah mahdoh, dan yang kedua ada ibadah guir mahdoh. Yang mahdoh ini tentunya langsung mereka sendiri dengan melakukan kegiatan-kegiatan langsung, apakah itu qiyamul lail, bacaan Al-Quran, dzikir dan lainnya, itu yang mahdoh. Yang guir mahdoh itu yang membantu mereka terhadap terlaksananya iktikaf ini, sebab bagaimanapun mereka itu ikut mengamankan, ikut memfasilitasi, dan ikut memperhatikan kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu pun termasuk ibadah. Jadi pada dasarnya apapun yang namanya ibadah pada malam ganjil ini itu insya Allah termasuk bagian dari pengabdian, dan insya Allah juga Allah akan memberikan pahala mudah-mudahan sama dengan mereka yang ibadah langsung terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu lagi Pak Kiai, kalau orang kemudian mendapatkan malam Lailatul Qadar dalam kondisi beribadah, dampaknya kesehariannya seperti apa sih? Ya, tentunya mereka itu setelahnya merenung, berzikir, berpuasa dan lain sebagainya, mereka ada dampak pada perilaku-perilaku di luar Ramadan. Jadi jangan sampai di satu sisi melakukan ibadah, iktikaf dan lain sebagainya, tapi setelah di luar Ramadan tidak memelihara
apa yang mereka perbuat selama bulan Ramadan. Pada dasarnya i'tikaf ataupun kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah merupakan latihan yang harus diimplementasikan di luar bulan Ramadan. Sehingga dalam hadis juga mengatakan bagi orang yang berpuasa dan seluruh amal-amalan di bulan Ramadan, saat akhir Ramadan maka akan dibangkitkan seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Insya Allah, mudah-mudahan sekali lagi kepada seluruh yang mengikuti i'tikaf dan seluruh yang mensukseskan i'tikaf, Allah mengabulkan doa-doanya dan termasuk bagian dari ibadah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kok saya mendapati mirip seperti orang mendapatkan haji mabrur, bagaimana Pak? Insya Allah sama. Kalau haji mabrur itu artinya diterima. Maka orang yang beribadah juga yang namanya mabrur itu diterima juga gitu. Jadi mabrur itu maksudnya diterima. Dan ini juga insya Allah kalau diidentikan mabrur tidak salah. Jadi puasa yang mabrur, i'tikaf yang mabrur adalah mereka yang mengimplementasikan setelah Ramadan selesai, insya Allah. Alhamdulillah, pemirsa, penjelasan dari Pak Kiai begitu detail, alhamdulillah. Jadi hari ini juga saya sepertinya sedang beribadah Pak Kiai, betul nggak? Gimana? Hari ini saya seperti beribadah. Nah, gimana? hari ini juga Pak Edi juga ikut mensosialisasikan, ikut menyampaikan kepada masyarakat banyak di luar ini, itu juga termasuk bagian dari ibadah atau memberitahu bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu atau malam-malam ganjil di ujung Ramadan ini tidak lain merupakan sebagai satu pemberitahuan pada mereka ini hari-hari atau malam-malam yang bagus, sebab dasarnya ada tadi Al-Quran ya, insya Allah. Dan kepada semua mudah-mudahan keberkahannya pada yang Ramadan, pada yang mengikuti puasa juga puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah pemirsa, demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Ketua DKM PUSDAI Jawa Barat, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Adang Hambali. Beliau sangat concern sekali sebagai Ketua DKM memfasilitasi semua jamaah yang ingin melakukan i'tikaf di Masjid PJ Jawa Barat ini untuk menggapai malam Lailatul Qadar. Hatur nuhun Pak Kiai. Mangga Pak Dinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saat ini saya sedang bersama peserta i'tikaf Masjid PUSDAI di malam 27 Ramadan ini. Boleh perkenalan dulu Ibu, dengan siapa? Assalamualaikum, perkenalkan nama Ibu Rani Rohimah. Kalau boleh tahu nih Bu, Ibu pertama kali ke i'tikaf di masjid ini atau udah pernah? Untuk saat ini pertama kali. Oh, pertama kali ya Bu. Kalau misalkan sebelumnya udah pernah belum Bu datang ke Masjid PUSDAI ini? Kalau sebelumnya waktu masih sekolah SMK. Masih sekolah SMK. Tapi kalau untuk i'tikaf baru pertama kali ini. Berarti pas SMK itu berarti berapa tahun yang lalu ya Bu? Udah lama? Sekitar tahun 2014-an. Oh, 2014-an. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, kenapa Ibu sekarang i'tikaf di sini gitu? Alhamdulillah karena bersama teman-teman ya bisa berkunjung lagi, silaturahmi lagi ke Masjid PUSDAI gitu aja. Pengen di sini aja. Oh iya. Kalau boleh tahu juga nih Bu, menurut Ibu fasilitas di Masjid PUSDAI ini selain untuk i'tikafnya apa aja sih Bu? Masya Allah luar biasa ya. Dari mulai datang sampai ya ke kamar mandi kemanapun gitu, fasilitasnya sudah lengkap. Insya Allah bisa menunjang untuk ibadah semua umat Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu atas waktunya. Demikian pemirsa bincang saya dengan Ibu Rani. Jadi beliau ini baru pertama kali i'tikaf di Masjid PUSDAI dan alhamdulillah kata beliau itu Masjid PUSDAI fasilitasnya sangat memadai untuk menunjang i'tikaf di sini. Semoga Ibu Rani bisa dilancarkan ibadah puasanya. Sampai berjumpa di bincang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu.